Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal bisa disebut juga capital market, yang dimana merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, seperti halnya baik surat utang atau obligasi, ekuiti atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga sudah tercantum ke dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dalam mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik juga berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana modal juga ada yang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Andelilin, dengan mendefinisikan pasar modal adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan membutuhkan dana dengan melakukan kegiatan jual beli sekuritas. Dengan demikian, pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang pada umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun. Sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksadana. Yang kedua, menurut Harjito dan Martoto, dengan mendefinisikan pasar modal bisa disebut juga capital market merupakan suatu pasar di mana dana-dana yang jangka panjang baik hutang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang diperdagangkan berupa surat-surat berharga. Pasar modal dalam arti sempit merupakan tempat di mana surat-surat berharga diperdagangkan yang kemudian disebut sebagai bursa efek. Next. Nah, untuk di dasar-dasar hukum di pasar modal, ada 9 poin peraturan yang melandasi di pasar modal. Poin pertama, ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu pilar sumber pembiayaan bagi dana usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Di poin kedua, ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Di poin ketiga, terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang surat utang negara. Peraturan ini mengatur ketentuan penerbitan mengenai bentuk surat utang negara, baik dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Di poin keempat, terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 yang sebelumnya merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal untuk meningkatkan perusahaan Bursa Efek Indonesia. Di poin kelima, terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Undang-undang ini mengatur penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan guna mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Salah satunya ada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan mengalokasikannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Nah, di poin ke-6 terdapat Peraturan Bapepam dan LK. Peraturan ini menjelaskan mengenai perubahan peraturan atas badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Selanjutnya, di poin ke-7 terdapat Peraturan Bursa Efek Indonesia. Peraturan ini menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan. Di poin ke-8 terdapat Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang biasa disingkat sebagai KSCI adalah lembaga yang memberikan perlindungan aset milik investor, baik dalam bentuk keamanan, kerahasiaan, dan transparansi informasi efek yang dimiliki oleh investor.
Nah, di poin terakhir yaitu poin ke-9 terdapat peraturan keliling penjaminan Sentral Efek Indonesia. Nah, peraturan ini mengatur mengenai proses pembagian hak dan kewajiban kepada seluruh anggota clearing atas transaksi. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Pasar Modal. Otoritas Pasar Modal BAPEPAM dan LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang pertama ada tugas pasar modal telah diatur pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 3 yang berisi melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Melakukan pembinaan maksudnya yaitu mengadakan edukasi khusus untuk meningkatkan kualitas dan keprofesionalisme diri para pelaku pasar modal. Pengaturan di sini maksudnya yaitu OJK membuat kebijakan dan aturan supaya aktivitas pasar modal berjalan dengan sesuai hukum yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah adanya pelanggaran seperti manipulasi, pencurian, dan pelanggaran lainnya. Jika terjadi adanya pelanggaran, OJK berhak untuk memberikan sanksi, denda, dan bahkan mencabut izin usahanya. Lalu yang kedua ada tujuan. Tujuan pasar modal juga telah diatur pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 4 yang berisi mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakatnya. Teratur maksudnya yaitu OJK memastikan bahwa semua kegiatan transaksi di pasar modal teratur dan tertib sesuai dengan prosedur yang berlaku. Wajar di sini maksudnya yaitu OJK memastikan bahwa semua kegiatan yang terjadi masih bersifat wajar, tidak ada gerak-gerik yang mencurigakan. Efisien dengan melakukan penyederhanaan proses kegiatan supaya efektif dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakatnya. Maksudnya yaitu melindungi kepentingan investor dari praktik-praktik yang mencurigakan seperti penipuan, manipulasi, insider trading, dan sebagainya, dengan melakukan pencegahan seperti melakukan standarisasi, regulasi, transparansi, dan memberikan informasi, serta memastikan bahwa semua perusahaan yang bergabung dalam pasar modal sudah melewati standar yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada wewenang. Wewenang pasar modal juga telah diatur pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Pasal 5. Wewenang pasar modal ada 6. Yang pertama, memberikan izin usaha. Contohnya yaitu memberikan izin usaha kepada perusahaan manajemen aset untuk menjalankan dan mengelola reksadana. Yang kedua, memberikan izin orang perseorangan. Contohnya yaitu jika ada individu yang ingin membantu perusahaan saham baru, individu tersebut harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh OJK hingga memenuhi kualifikasi atau kriteria tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Bank kustodian adalah bank yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyimpan aset berharga para investor dalam reksadana. Lalu yang keempat ada mewajibkan pendaftaran bagi profesi penunjang pasar modal. Contohnya seperti akuntan dan notaris. Mereka wajib untuk mendaftarkan diri mereka ke dalam OJK. Lalu yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Misalnya yaitu OJK mengharuskan perusahaan manajemen efek untuk menyetorkan modalnya sebesar 200 juta rupiah dan mereka harus memiliki divisi manajemen yang sudah sangat berpengalaman. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu melakukan pemeriksaan dan penyidikan. OJK melakukan audit dan inspeksi terhadap perusahaan yang dicurigai melakukan pelanggaran. Sumber otoritas pasar modal ada di web resmi OJK. Fungsi pasar modal terbagi menjadi 6. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal. Perusahaan dapat memperoleh dana dari investor. Yang kedua, pasar modal sebagai pemerataan pendapatan. Pasar modal menyediakan kesempatan investasi bagi semua orang. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Perusahaan meningkatkan kapasitas produksi melalui penggalangan dana. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk membuka lapangan kerja. Yang kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan melalui pajak. Yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara, kenaikan atau penurunan harga saham secara umum. Selanjutnya ada tugas pokok bidang pengawasan pasar modal, terbagi menjadi 5.
Yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Tugas ini melibatkan pembuatan regulasi yang mengatur aktivitas di pasar modal, seperti pendaftaran perusahaan publik, penawaran umum saham, pengawasan perdagangan efek, dan tata kelola perusahaan. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Tugas ini mencakup implementasi langkah-langkah preventif dan penanganan situasi krisis untuk meminimalkan dampak negatif terhadap pasar dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Ketentuan akuntansi mencakup standar pelaporan keuangan yang harus diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang keempat, merumuskan standar norma pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan pasar serta memastikan bahwa aktivitas pasar berjalan dengan cara yang teratur dan terkontrol. Yang terakhir, melaksanakan analisis perkembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah. Pasar modal syariah memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terima kasih. Manfaat pasar modal untuk emiten: yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada confinement sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Dan yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Adapun manfaat pasar modal untuk investor: yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga suku bunga yang mengambang pada pemegang obligasi. Dan yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Oke, untuk instrumen dari pasar modal ini, yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang digunakan sebagai bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham dalam sebuah perusahaan tersebut berhak untuk menerima dividen atau laba dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat reksadana. Dikenal sebagai instrumen yang digunakan sebagai wadah pengelolaan serta pengumpulan dana dari beberapa investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dan diubah menjadi efek-efek lainnya. Contohnya seperti pasar uang, obligasi, saham, dan efek-efek lainnya. Kemudian yang ketiga, terdapat surat utang atau obligasi. Kita juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Obligasi di sini maksudnya kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, terdapat Exchange Traded Fund atau ETF. Surat berharga ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, yaitu sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ETF diperjualbelikan layaknya saham di Bursa Efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dan dalam hal pengelolaan dana, sedangkan dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun belinya. Kemudian yang kelima, terdapat derivatif. Selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Derivatif juga dikenal sebagai turunan dari saham. Misalnya, kontrak finansial antara dua orang atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset maupun komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama nantinya antara pihak penjual dan pembeli. Ini ada contoh mekanisme transaksi obligasi di pasar sekunder. Kita ambil contohnya dari Bank Mandiri. Yang pertama ada nasabah menghubungi Mandiri Sekuritas. Jadi nasabah atau investor menghubungi Mandiri Sekuritas melalui
telepon, email, atau media lainnya, dan menyampaikan instruksi pembelian atau penjualan. Lalu setelah itu, Mandiri Sekuritas akan memberikan kuotasi harga bid and offer. Selanjutnya, Mandiri Sekuritas melakukan deal kontak atas transaksi obligasi dengan nasabah. Selanjutnya, investor atau nasabah mendapatkan trade confirmation atau konfirmasi transaksi atas transaksi obligasi dari Mandiri Sekuritas. Selanjutnya, Mandiri Sekuritas melakukan proses settlement atau penyelesaian atas transaksi pembelian atau penjualan obligasi. Kemudian untuk contoh nyata dari pasar modal di sini ada BEI atau IDX. BEI merupakan singkatan dari Bursa Efek Indonesia. Adalah satu-satunya bursa efek di Indonesia yang berfungsi sebagai tempat perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. BEI ini dibentuk pada tahun 2007 sebagai hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dengan penggabungan ini, BEI menjadi satu-satunya bursa saham di Indonesia yang menangani semua transaksi dari pasar modal itu. Adapun perbedaan antara pasar modal dan pasar uang, yaitu dari instrumen pasar modal memiliki saham, reksadana, dan obligasi, sedangkan pasar uang, sertifikat deposito, dan sertifikat Bank Indonesia. Dalam jangka waktu, pasar modal lebih fleksibel, sedangkan pasar uang kurang dari 1 tahun. Tujuan dari pasar modal yaitu memperbesar kekayaan, sedangkan pasar uang yaitu menjaga kekayaan. Likuiditas yaitu pasar modal lebih mudah, sedangkan pasar uang lebih rumit. Dan resiko pasar modal lebih tinggi dibanding pasar uang, resikonya lebih rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ada di pasar modal. Yang pertama ada why itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kasus penurunan harga saham di PT Abubu Tbk di Bursa Efek Indonesia atau B. Yang kedua, siapa saja yang terlibat? Yang terlibat ada 3, yaitu perusahaan ini ada perusahaan PT Abubu Tbk. Yang kedua, investor domestik dan asing. Yang ketiga, dan regulator di sini ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau B. Yang ketiga, kapan terjadinya? Peristiwa ini terjadi pada kuartal pertama tahun 2023. Yang keempat, di mana lokasinya terjadi? Lokasinya di Bursa Efek Indonesia B, Jakarta, Indonesia. Pasarnya pasar modal Indonesia. Yang kelima, mengapa terjadi? Karena penurunan harga saham PT Abubu Tbk disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama kinerja keuangan. Laporan keuangan menunjukkan penurunan laba bersih yang signifikan. Yang kedua, kondisi makroekonomi yang dimana perlambatan ekonomi global dan domestik. Yang ketiga, sentimen pasar, di mana kekhawatiran investor terhadap ketidakpastian regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang keenam, how di sini bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena proses penurunan harga saham terjadi sebagai berikut. Yang pertama, pengumuman laporan keuangan di PT Abubu Tbk mengumumkan laporan keuangan yang menunjukkan penurunan laba. Yang kedua, reaksi pasar, di mana investor mulai menjual saham PT Abubu Tbk karena kekhawatiran terhadap prospek perusahaan. Yang ketiga, penurunan harga saham akibat dari aksi jual besar-besaran. Harga saham di PT Abubu Tbk turun drastis di pasar modal. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Feel